kita bicara tentang Boyan Hodak, ini pelatih yang baru saja dianugerahi, ya, diberikan predikat sebagai pelatih terbaik Liga Super Indonesia pada bulan Desember yang lalu. Kalau bulan Januari kan belum, karena baru 3 pertandingan yang dilalui oleh Persib Bandung, tapi semua itu bagus. Ya, setelah bermain imbang dengan Persik Kediri, menang melawan Persija 1-0 dan menang juga dengan 1-0 melawan PSBS Biak. Tapi kalau di bulan Desember setelah menang melawan Borneo dengan 3-1, kemudian memang ada kekalahan melawan Malut, ya. Tapi di arena AFC Champions League itu menang melawan Bangkok United, ya. Menang juga melawan Bayangkara dengan clean sheet. Itu suatu hal yang sangat baik. Kalau bisa dikatakan PSM Makassar juga menang dengan 1-0. Dan saya pikir memang dia layak untuk dinobatkan sebagai pelatih terbaik, ya. Pelatih yang saya pikir menguasai di ruang ganti itu tidak mudah, tidak gampang, tapi Hodak itu sangat disegani. Semua pemain itu diam kalau dia berbicara. Dan itu yang paling penting bagi seorang pelatih. Dia sangat dihormati oleh semua pemain. Tidak terkecuali di sana ada Tom Hae, ada siapapun, Kapten Mark Klok, pemain-pemain seperti Federico Barba, Julio Cesar, ya, ada Matricardi di sana, ada Fran Putros, juga ada Lucho, ya, Luciano Goicoechea, Ramon Tanque, juga ada Berginho, ada Julian Barros, ya, Andrew Jung, ya, semua pemain-pemain itu takluk kalau boleh dibilang jika di hadapan mereka ada sosok yang berbicara seperti Boyan Hodak. Punya wibawa, karismatik, luar biasa. Pelatih kelahiran Zagreb ini, 54 tahun, yang juga sudah banyak melanglang buana untuk menangani berbagai klub, terakhir di Kuala Lumpur FC sebelum ke Persib Bandung, dan sudah terbukti. Ya, dia dalam 2 musim terakhir sebelum kita bicara musim ini, dia back to back membawa Persib juara di Liga 1 ketika itu, dan sekarang sedang menuju untuk membuat hat-trick. Tetapi persaingan memang masih ketat. Belum boleh terlalu percaya diri, walaupun Persib itu juara di paruh pertama, ya, musim pertama, yang berada di atas puncak klasemen, tapi sekarang di paruh kedua ini harus berhati-hati, harus menjaga konsistensi permainan, jangan sampai tergelincir, apalagi di kandang. Itu yang dilakukan oleh Boyan Hodak dan timnya. Pangeran Biru itu tidak mau ternodai kalau bermain di GBLA, di Gelora Bandung Lautan Api. Mereka selalu ingin sukses, tidak perlu dengan skor berapapun, tapi yang paling penting adalah menang. 3 poin yang dibidik oleh Persib, dan itu kalau mereka bisa terus lakukan, ya, sampai di akhir musim, saya rasa gelar juara mereka bisa dapatkan sebagai mungkin satu-satunya tim yang sangat sukses tidak terkalahkan di kandang, tidak bermain imbang di kandang. Karena kekalahan demi kekalahan Persib itu kan terjadi di luar, ya, di luar kandang, termasuk melawan Malut, ya, kemudian pertama lawan Jepara, lawan Persita Tangerang, ada draw dengan PSIM, dan terakhir dengan Kediri. Tapi kalau bermain di kandang mereka tuh sangat fantastis, sangat luar biasa. Itu yang dibidik, 53 poin yang mereka bidik di kandang ini yang akan membuat mereka akan berlari dengan kencang untuk bisa memenuhi target keinginan mereka, keinginan Boyan Hodak untuk bisa menjadi juara bersama dengan Persib ketiga kalinya. Nah, kalau bukan pelatih seperti Boyan, saya pikir agak sulit, ya. Ketika Persib juara terakhir kemarin, musim 2024-2025, banyak pemain-pemain Persib itu kan hengkang, bepergian. Nick Kuipers ke Dewa, banyak, ya. Gustavo Franca menuju ke Malut United, ada David da Silva, ya, Ciro Alves, itu kan banyak, ya. Tyrone Del Pino itu berangkat ke sana. Reds Butuan juga ikut berangkat. Terakhir ada Dimas Derajat juga yang menuju ke Malut. Jadi banyak pemain-pemain mereka keluar. Tidak mudah untuk bisa menyatukan ketika pemain-pemain top yang sangat berpengaruh di dalam tim hengkang pergi meninggalkan Persib, ya. Dan dia harus bisa berpikir bagaimana cara untuk menggantikan pemain-pemain ini di berbagai posisi, ya. Sehingga dia memilih harus pemain-pemain yang tepat sesuai dengan keinginan, pendekatan pola yang dimaui oleh seorang Boyan Hodak yang bermain dengan sistemnya dia. Nah, makanya dia bisa mendatangkan satu demi satu, karena selain di belakang juga kan Edo Febriansyah juga pergi menuju ke Dewa. Jadi dengan kekosongan-kekosongan ini dia harus cepat untuk menambal itu, untuk mengarungi musim, jangan sampai jeblok, anjlok.
Ya. Dan mereka kan akan ikut juga di AFC Champions League. 2 event ini membawa nama Indonesia, bukan Persib Bandung. Sehingga dia perlu untuk ada keseimbangan ya materi pemain di starting 11 dan juga di bench. Sehingga pergantian itu akan membuat itu terjaga dengan baik, tidak jomplang. Boyan Hodak berpikir keras terhadap Persib Bandung dan dia mendapatkan itu. Satu demi satu pemain yang dia datangkan, dan pasti teman-teman sudah lihat siapa-siapa yang ada saat ini ya. Barba muncul ya, Julio Cesar banyak, Matricardi ya untuk bisa berada di belakang ya, ada Lucho yang datang, ada Ramon Tangke, Andrew Jung, Julian Barros, semua ya, Berginho itu ada, bahkan Tom Hai, Eliano Reinders muncul. Terakhir ada Laivin Kursawa juga sudah diperkenalkan bersama dengan Dion Marks. Ini yang dilakukan oleh Boyan Hodak untuk bisa menambah kekuatan Persib karena bermain begitu padat dengan jadwal yang ada di 2 event yang berbeda. Dengan saya Bung Ropan.